Yo, kembali lagi di channel saya Andi Eja Pahlevi. Di sini kita akan membahas terkait tentang sekolah kedinasan karena berhubung banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman semua pejuang kedinasan terkait kapan sih pelaksanaan sekolah kedinasan. Nah, nanti bakal saya share dan bakal saya informasikan di video ini. Jadi, jangan lupa dipantau terus dan ditonton sampai akhir videonya. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang informasi penting ya seputar sekolah kedinasan karena yang saya sampaikan ini resmi ya. Jadi sebelumnya di sini saya tidak mau berani ya memberikan informasi kepada kalian kalau memang informasi tersebut belum resmi dan tidak kita ketahui sumbernya bagaimana gitu. Bukan berarti saya di sini melarang kalian bebas kok untuk stalk-stalk sosmed, bisa mencari info-info dari berbagai platform, kalian bebas, tetapi kalian harus pintar-pintar juga. Apalagi jangan sampai kalian bisa tertipu dan diiming-imingi lulus kedinasan dan kalian diminta untuk membayar hampir ratusan juta. Nah, itu yang paling kalian harus hindari. Saya mau menjelaskan dan memberikan informasi penting buat teman-teman semua yang masih awam nih atau masih belum terlalu paham dan belum terlalu tahu terkait tentang sekolah kedinasan. Tapi informasi ini juga sangat penting bagi teman-teman semua yang udah ada persiapan kedinasannya dan bahkan teman-teman yang sudah pernah mencoba kedinasan wajib banget untuk menonton video dan informasi yang bakal saya berikan. Saya akan membahas terkait tentang sekolah kedinasan itu sendiri secara mendalam dan secara jelas sesuai dengan bukti dan data yang saya dapatkan. Nah, namanya juga pegawai statistik ya, berarti kita harus berdasarkan data. Oke, informasinya itu resmi banget ya, resmi karena saya sudah menyesuaikan ya. Di sini kita bakal bahas peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang bisa sendiri cari ya. Jadi kalian bisa searching sendiri. Itu adalah Permen Pan RB ya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi kalau di internet kalian bisa searching tuh Permen Pan RB nomor 20 tahun 2021. Nah, itu bahas apa yang kalian impikan. Nah, dia membahas terkait tentang seleksi penerimaan praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Baca dengan seksama dan perhatikan per detail dari bunyi pasal-pasal dalam peraturan tersebut karena itu yang bakal dijadikan pedoman bagi kalian nantinya untuk melaksanakan seleksi kedinasannya dan itu yang bakal dijadikan pedoman oleh pihak Permenpan RB-nya untuk mempertimbangkan nih terkait tentang alokasi CPNS-nya dan alokasi pegawainya yang dimana kita kan nanti kalau lulus dari kedinasan kan pasti otomatis jadi CPNS kan atau jadi ASN. Nah, itu sudah dipertimbangkan dari awal karena kalau lulusan kedinasan itu tidak menunggu lagi karena setelah lulus langsung jadi PNS. Di halaman pertama itu dia sudah jelaskan di bagian A yang menimbang bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, udah jelas ya, berarti CPNS-nya itu tidak hanya CPNS pusat atau kementerian saja, tetapi di sekolah kedinasan itu bakal ada CPNS-nya yang diterima di pemerintah daerah. Dia membutuhkan pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, statistisi, kepamongprajaan, keamanan siber dan persandian, keimigrasian dan permasyarakatan, meteorologi, klimatologi, geofisika, intelijen, serta transportasi. Nah, kayaknya ini udah ada bayangan ya bagi teman-teman semua yang udah pro nih dan tahu terkait tentang sekolah kedinasan pasti udah ada bayangan. Oh, ternyata sekolah-sekolah ini yang buka gitu. Oke, itu di bagian A. Kemudian di poin B-nya, untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu dilakukan seleksi calon mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian lembaga. Nah, itu untuk poin A dan B-nya. Untuk poin C-nya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini yang mau aku highlight, kalian bisa melangkah ke halaman 3. Nah, itu pasal 1. Kalian harus baca baik-baik di situ. Nah, di pasal 1 dia bilang sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas atau pola pembibitan. Jadi jangan sampai kalian
bingung nih membedakan sekolah kedinasan yang mana sih, sekolah kedinasan itu seperti apa sih. Nah, jadi ini udah ada nih definisi resminya, ini berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi sekolah kedinasan itu dia polanya ikatan dinas, yang dimana sekolah kedinasan itu setelah lulus pasti bakal diangkat menjadi CPNS dan menjadi PNS yang buka apa-apa aja. Nah, itu yang kita sebutkan, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemenkumham, Geofisika, Badan Intelijen Negara. Berarti kalau seperti demikian, kita yang pertama nih, Kementerian Keuangan. Berarti udah jelas ya, kalau Kementerian Keuangan berarti PKN STAN. Kemudian Kementerian Dalam Negeri udah jelas IPDN. Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada Poltekim dan Poltekip ya. Tapi ada wacana juga yang bilang kalau bakal digabung menjadi Poltekpin, tapi itu belum resmi ya. Nah, kemudian ada Kementerian Perhubungan. Nah, ini jelas ya, Kementerian Perhubungan itu ada banyak. Ada contohnya PTDI STTD atau Politeknik Pelayaran, masing-masing beberapa di daerah ya ada itu dengan status pola pembibitan yang untuk Kementerian Perhubungan. Kemudian ada Badan Pusat Statistik, otomatis Polsat STS. Kemudian ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG, kemudian ada Badan Intelijen Negara, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara dengan polanya ingat ikatan dinas. Nah, kemudian yang pentingnya itu di nomor 3. Nah, kalian harus tahu nih kalau sistem yang digunakan itu adalah CAT yang disingkat dengan CAT metode seleksi dengan menggunakan komputer. Jadi seleksi SKD-nya itu menggunakan CAT. Kemudian untuk SKD-nya terdiri dari apa aja? Nah, ini yang paling penting nih dan harus kalian pelajarin di poin 4, 5, dan 6. Dan wajib banget kalian gak boleh skip nih. Poin 4 mengatakan yang pertama, subtesnya ada tes karakteristik pribadi. Yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes untuk menilai sikap pelayanan publik, jejaring kerja sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi serta profesionalisme. Nah, itu udah ada tuh kisi-kisinya langsung. Kemudian di tes intelijensi umum nomor 5 yang selanjutnya disingkat TIU adalah tes untuk menilai kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme serta analitis, kemampuan numerik yang meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif serta soal cerita, dan kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan dan serial. Nah, itu udah dijelasin tuh kisi-kisinya. Dan terakhir TWK. TWK apa aja? Tes wawasan kebangsaan, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi kisi-kisinya ini kalian langsung pelajari aja. Kalau kalian dapatin nih di platform lain atau ada yang bilang, oh kisi-kisinya ada yang selain dari ini, berarti itu perlu dipertanyakan tuh. Berarti dia nggak dapat informasi dari informasi resminya. Nah, ini udah resmi nih dari peraturan pemerintahnya dan memang dijadikan pedoman untuk sekolah kedinasan. Oke, selanjutnya di nomor 9 nih, cukup penting juga. Karena banyak juga nih yang bertanya, afirmasi itu apa sih? Kalau kita masuk jalur afirmasi bisa nggak? Kalau misalkan kita daftar afirmasi bisa nggak? Nah, kalian harus tahu dulu afirmasi itu apa. Afirmasi pada sekolah kedinasan yang selanjutnya disebut afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan atau peluang pada kelompok tertentu dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Berarti udah jelas ya, afirmasi itu tidak semua ada. Berarti hanya di beberapa daerah saja. Jadi nanti kalian harus perhatikan baik-baik nih masing-masing sekolah kedinasan yang kalian pilih. Ada nggak afirmasinya buka? Ada nggak kotanya untuk afirmasi? Nah, berarti daerah kalian itu istimewa dan memang berikan peluang khusus gitu. Di pasal 4 nih, pasal 4 kalian bisa lihat bahwa seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan itu pada kementerian lembaga dilaksanakan melalui tahapan. Jadi ada 6 tahapan. Kalau berdasarkan peraturan ini ya, tapi ini bakal menyesuaikan lagi dengan masing-masing sekolah kedinasan. Jadi ada pengumuman penerimaan ya. Nah, pengumuman penerimaan. Nah, ini sekalian kita bahas nih. Untuk pengumuman penerimaan biasanya itu ada di bulan 6, tapi kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu informasi resmi, surat resminya dari masing-masing sekolah kedinasan. Jadi kalian bisa pantau terus ya. Dan nanti di sini juga bakal kita bahas bersama ya dan sharing sama-sama terkait tentang surat resmi atau informasi resmi dari sekolah kedinasan tersebut terkait tentang penerimaan mahasiswa praja atau taruna dari sekolah kedinasan itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua, pendaftaran. Ini ada pendaftaran biasa. Untuk pendaftaran itu dia durasinya sekitar 1 bulan atau ya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan.
Kemudian untuk seleksi administrasi pasti beberapa sekolah kedinasan itu menjadi hal penting juga, apalagi yang administrasinya banyak, itu kalian harus melengkapkan administrasinya dengan baik. Habis kalian seleksi administrasi, kalian masuk ke seleksi kompetensi dasar. Nah, itu SKD tadi yang kita sudah bahas kisi-kisinya. Kemudian ada seleksi lanjutan. Nah, ini nih, yang seleksi lanjutan ini itu kita balik ke masing-masing sekolah kedinasan. Ada yang seleksi lanjutannya menggunakan akademik, ada yang seleksi lanjutannya menggunakan fisik. Kemudian yang terakhir pengumuman akhir seleksi. Jadi ini secara umum diringkas ya di peraturan pemerintah Permen PAN RB-nya ini di pasal 4. Kemudian di pasal 5 itu dijelasin juga cara pendaftarannya, di mana kalian daftar pastinya dan bisa melihat website resmi masing-masing sekolah kedinasannya itu di sscisnbkn.bkn.go.id. Kemudian di situ dijelasin di nomor 2 ya, di ayat 2 dijelaskan terkait tentang jumlah alokasinya, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, kemudian jadwal pelaksanaan seleksi. Itu berarti sudah ada semua di website resmi masing-masing sekolah kedinasan. Nanti bakal kita bahas ya kalau semisal sudah ada informasi resminya. Makanya terus pantau di channel ini. Kemudian di pasal 6 juga lanjutannya bahwa pendaftarannya itu dilakukan secara daring. Nah, ini juga nih banyak yang bertanya, pendaftarannya itu kita harus ke sekolah kedinasannya enggak sih? Enggak. Jadi kita bisa mendaftar secara daring melalui online, yaitu melalui website ssc.bkn.go.id. Bisa baca ya, ini pasal-pasalnya kalian bisa baca dengan seksama semua. Untuk lanjut nih di pasal 8. Di pasal 8 di ayat 3 dijelaskan seleksi kompetensi dasar yang tadi ya, terdiri dari 3 materi soal, yaitu TKP, TIU, dan TWK. Kemudian di pasal 8 juga di ayat 4 dilanjutkan lagi nih bahwasanya jumlah komposisi soalnya dan tata cara penilaiannya dan ambang batasnya SKD diatur dalam keputusan menteri. Nah, itu bakal ada keputusan tetapnya yang bakal kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, di pembahasan terakhir video ini di pasal 11. Di pasal 11 kalian harus baca baik-baik nih di pasal 11, terutama pada ayat 2. Jadi dijelaskan bahwa penentuan kelulusan akhirnya itu didasarkan pada yang pertama nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi. Jadi SKD itu menjadi penentu juga buat kalian bisa lolos ke tahap akhir. Jadi jangan sampai kalian berpikir, oh gak apa-apa deh SKD ku rendah asalkan saya lulus nih ke tahap selanjutnya. Jadi nggak seperti itu. Kalian memang sejatinya harus benar-benar memaksimalkan nilai SKD kalian. Kalau bisa di atas 450 ke atas. Kemudian bagian B, jika nilai sebagaimana dimaksud huruf A sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada urutan TKP, TIU, TWK. Jadi kalau semisal kalian sama nilainya dengan teman kalian, tapi kalian kaget nih, kok dia lulus, saya nggak lulus. Nah, kalian perhatikan yang menjadi pertimbangannya TKP-nya. Bisa saja nilai TKP yang teman kalian yang di atas kalian itu yang lulus, dia lebih tinggi dibanding kalian gitu. Jadi pertimbangannya TKP, TIU, kemudian TWK. Di bagian C, jika nilai sebagaimana huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah sekolah lanjutan atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Syarat administrasi itu sangat penting ya. Jadi kelengkapan berkas kalian itu bakal dijadikan patokan juga buat kedepannya. Apalagi kalau semisal nilai SKD kalian sama. Selanjutnya, jika nilai sebagaimana huruf C sama nih ya, kalau semisal nih kondisi terburuknya masih sama, maka penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada usia tertinggi. Jadi usia juga menjadi hal penting ya untuk kalian bisa lolos ke kedinasan. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk di video ini sampai sini dulu pembahasannya. Kita bakal bahas informasi lainnya, apalagi kita bakal bahas kisi-kisi SKD yang lebih detailnya lagi di informasi selanjutnya. Atau di video selanjutnya resmi dari pemerintah dan peraturannya. Jadi terus pantau terus channelnya dan terima kasih sudah menonton semua. Sampai jumpa. Semangat perjuangan kedinasan tahun 2025.